Walihada قال seorang bernama Sayyidina Ali ibn al-Husain yang dikenali dengan Zainul Abidin, putra cucu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang memang susah untuk dibikin marah. Satu hari ada orang yang usil, tahu usil? Yang suka cari pasal. Dia bagi tahu cari badui, yang badui ini bisa dibeli. Kalau aku bagi engkau duit 1000 dinar. Tipu, bukan betul nak bagi. 1000 dinar bukan sedikit, banyak 1000 dinar. Orang nak keluarkan zakat saja 20 dinar. Ini 1000 dinar. Aku bagi engkau 1000 dinar kalau mampu bikin dia marah. Kemudian didatangi, dimaki, sampai diludahi. Dimaki tak berjaya marah, orang yang maki itu pikiran dia, macam mana aku nak dapat 1000 dinar? Kalau ini tak marah-marah, ini macam mana aku nak dapat? Dengan bahasa tak berjaya, diludahi. Sampai pada akhirnya itu ludah diusapkan ke mukanya macamnya. Kalau kemudian ditinggalkan, tak dilayan. Dihampiri itu badui, pada akhirnya diberitahukan oleh orang lain, kamu tahu siapa yang kamu maki dan kamu ludahi itu? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu badui ini tak kenal siapa, maka dihampiri kepada dia mengatakan, saya minta maaf, sebetulnya saya tak ada niat untuk nak maki, tapi orang-orang tu bagi tahu kepada saya untuk diberikan 1000 dinar kalau dapat bikin engkau marah. Katanya, kenapa kamu tak cakap daripada awal, kalau boleh aku bagi kepada engkau 1000 dinar tanpa engkau maki kepada aku. Jom pergi rumah sekarang, dibagi 1000 dinar oleh beliau. Maki, meludahi, dapat 1000 dinar. Allah. Berapa banyak orang sekarang namanya Ali Zainul Abidin suka marah juga, tapi insya-Allah, tapi dari kisah-kisah seperti itu memberikan satu motivasi kepada kita sejauh mana kita amat jauh daripada nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, apa yang saya ingin sentuh di sini adalah dua perkara tadi. At-ta'dib, adab, dan juga at-ta'lim, ilmu. Dua perkara yang akan melengkapkan seseorang. Ilmu tanpa adab maka tak boleh jalan. Adab tanpa ilmu, macam mana nak beradab tanpa dia belajar ilmu juga? Satu memerlukan kepada yang lain. Jadi masjid Rasulullah itu begini. Masjid Rasulullah begini, kita contohkan saja masjid Rasulullah. Ini masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dulu ahli sufa di sini, ya, yang diceritakan Ustaz Talha tadi di sini. Nah, di sini kiblat. Di sini kiblat. Ini arah kemana? Baitul Maqdis, arah Baitul Maqdis. Sementara ini arah ke Ka'bah. Ini rumah Rasulullah. Ini rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah Siti Aisyah. Ini rumah Siti Aisyah. Ini rumah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini rumah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Khuzaimah. Yang saya ceritakan kemarin bahwa ibunya namanya siapa? Hindun bintu Auf, menikah dengan seorang wanita namanya menikah dengan seorang laki-laki bernama siapa? Khuzaimah, punya anak Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Menikah dengan Nabi kurang lebih 3 bulan 4 bulan meninggal. Akhirnya tempat ini ditinggali oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain bernama Ummu Salamah. Di sini Khawq Ali, ini gangnya Sayyidina Ali. Biasanya Sayyidina Bilal lewat dari sini, keliling rumah Rasulullah dari sini nih. Ini rumah Sayyidina Ali, ini rumah. Bahkan ada riwayat katanya kalau Rasulullah SAW buka jendela dari rumahnya udah kelihatan kamar Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Udah kelihatan kamar Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Di sini rumah Sayyidatuna Hafsah. Sini rumah Sayyidatuna Hafsah. Di sini rumah Usamah bin Zaid. Di sini rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Di sini rumah orang kaya raya nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Bab Abi Bakar di sini namanya. Kemudian di sini rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, Zainab binti Jahash, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam.
istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lain Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, kemudian Ramlah, kemudian Maimunah. Nah, di sini rumah Sayyidina Utsman. Rumah besar ini di rumah ini rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Rumah Sayyidina Utsman bin Affan di sini pohon-pohon kurma. Jadi tamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di sini rumah Abi Ayyub Al-Ansari, tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal pertama kali. Jadi memang ini tanah yang disebutkan tadi seperti ini. Nah, kemudian perpindahan kiblat menjadikan Ashabus Suffah jadi di sini, kemudian di sini berubah menjadi kiblat. Jadi kiblat di sini, kemudian di sini mimbarnya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW katakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ini namanya raudhah min riyadhil jannah. Ini yang disebut raudhah yang diperebutkan orang. Ini raudhah. Kemudian rumah-rumah ini diperluas di zaman Sayyidina Utsman. Sebagian rumah-rumah istri Nabi dan sahabat dihancurkan, diperbesarkan jadi masuk masjid. Orang kaya punya uang banyak, semuanya bisa dibeli oleh Sayyidina Utsman. Dibeli oleh Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada hartanya, dari kebun kurma yang beliau punya, kemudian dari sumur yang beliau punya, masih ada sampai sekarang hartanya. Kemudian diperlebar oleh Sayyidina Utsman sehingga kalau kita masuk dari Babus Salam, di sini kita berjalan, sebelah kiri kita makom Nabi. Jadi suruh ayo jalan, haji katanya, jalan, enggak boleh lama-lama. Dari sini. Jadi ini tempat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Abi Rabah ini dikatakan oleh gurunya Ibn Abbas. Siapa tadi saya mau ceritakan? Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini satu kisah yang luar biasa hebat yang dilalui oleh Atha bin Abi Rabah. Hisham datang ke kota Makkah. Biasanya presiden bukan satu kota, bukan satu negara, tapi bayangkan ketika itu dia menguasai Romawi Persia. Bukan Romawi saja, Romawi dia punya, Persia dia punya. Kemudian daerah-daerah yang tadinya dibangga-banggakan Makkah, Madinah, ya artinya ini kekuasaan saya semuanya. Hisham bin Abdul Malik ini yang ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, semua orang perebutan Hajar Aswad sehingga seperti susah untuk diarahkan orang-orang ini. Akhirnya perebutan. Lalu datang Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin lewat, orang-orang seketika tanpa diarahkan melebarkan jalannya buat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hisham bin Abdul Malik yang duduk dari ke atas nanya, siapa yang tahu siapa itu orang? Kok saya datang perebutan susah gitu. Kadang-kadang ada orang yang dempet-dempetan tetap, karena di situ tidak dibedakan mau siapa kamu, selagi kamu adalah hamba Allah semua sama. Karena mereka takut pada Allah. Untuk apa? Untuk memilih-milih, ini harus beda-bedakan, enggak. Kecuali memang Allah letakkan dalam hati orang itu al-qabul dari diri sendiri mereka. Fayudha'u lahul qabul fil ardh. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menceritakan orang yang dicintai oleh Allah itu diberikan penerimaan dalam hati manusia. Dan Ali Zainal Abidin, dia nyium, habis itu dia pergi lagi, kemudian tawaf. Asyik sekali, kata Hisham bin Abdul Malik, siapa ini orang? Tiba-tiba salah seorang di antara mereka namanya Abu Farazdak. Dia katakan apa? Hadzal ladzi ta'rifu al-badha'u wat'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza at-taqiyyu an-naqiyyu at-tahiru al-'alam. In 'udda ahlu at-tuqa kanu a'immatuhum. Aw qila man khairu ahli al-ardi qila hum. Ma qala la illa fi tashahhudihi. لولا التشهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. Katanya ini jangankan saya, kata siapa? Farazdak ini, Badha semuanya ini kenal sama dia. Gunung kenal sama dia, batu kenal sama dia, Ka'bah kenal sama dia,
Wal baitu ya'rifu, yang halal, yang haram semuanya kenal sama dia. Beliau ini cucunya Nabi. Khairi ibni khairi ibadillahi kullihim. Beliau ini adalah Aliun Zainul Abidin katanya. Kalau dia tidak pernah mengatakan la sama sekali. Saya minta tolong, oh enggak bisa, enggak pernah. Dia enggak pernah ngomong tidak sama sekali kecuali sekali ketika tasyahud. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali itu doang. Min ma'syarin hubbuhum, kata Firzdak, cinta kepada mereka ini adalah agama, bukan anjuran, tapi hakikat agama, cinta kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Al-mawaddata fil qurba, kata Rasulullah, enggak perlu kamu mau baik-baik sama saya, sayangin aja anak cucu saya, sayangi saja keluarga saya. Al-qurba, orang-orang yang dekat dengan saya. Al-Quran, Al-Quran yang menceritakan, min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughdhuhum kufrun. Benci kepada mereka ini kekafiran. Karena apa? Tidak mengikuti perintah Allah, apalagi menyepelekan perintah Allah. Sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama aja. Artinya apa? Menyepelekan. Kalau dia nggak mau cinta, ya itu urusan hati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Qad atayna ahla Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda 'anhu. Jawaban Allah apa? Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ada orang yang mau, silahkan, ayo. Yang namanya cinta nggak bisa dipaksa. Orang yang mau, ya oke, nggak mau, ya sudah. Tapi Allah bilang wa kafa bi jahannam sa'ira. Nanti lihat tempatnya saja, di mana tempat kembalinya. Akhirnya beliau katakan ma'syar hubbuhum dinun wa bu'tuhum kufru wa gurbuhum manja wa mu'tasimu. Dekat kepada mereka adalah keselamatan yang hakiki, ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik ketemu ini beliau nih, Atha, sini kau Atha, duduk. Ulama nih, beliau diundang, ayo nasihati saya. Ini kan presiden yang baik ini, minta dinasihatin terus. Nasihati saya. Apa yang kau tahu, kasih tahu kepada saya. Apa kau perlu sesuatu? Katanya, iya, saya perlu. Orang-orang Mekah ini perlu ini. Ya oke. Orang-orang terus apa lagi? Apa kau perlu sesuatu lagi? Orang-orang daerah Taif sekitaran Mekah ini perlu ini. Oh, sudah saya. Terus apa lagi? Orang-orang daerah Madinah juga perlu ini. Sebutkan semua, perihal orang-orang yang ada di sekitar beliau. Terus keperluan kamu apa? Saya mau tanya keperluan kamu. Apa katanya? Saya tidak perlu kepada makhluk. Keperluan saya tidak pernah perlu kepada makhluk. Nasihati saya wahai Atha. Kata Atha, wahai Amirul Mukminin, kau itu sekarang kelihatannya aja rame. Nanti kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah disiksa sendirian. Di akhirat sendirian. Nggak ada yang mau lihat kita sama sekali. Semua orang kabur. Orang-orang yang kita banggakan sekarang, keluarga, anak, istri, ibu, bapak, semuanya, teman-teman, sahabat, murid, guru, semuanya akan meninggalkan kita sendirian, nggak ada siapa-siapa. Makanya urus diri kamu saja sudah. Urus diri kamu, selamatkan diri kamu, itu saja hajat saya. Kemudian beliau pergi. Kemudian Hisham bin Abdul Malik menangis. Itu nasihat dari siapa? Dari Atha ibn Abi Rabah. Padahal orangnya apa? Orangnya maaf pincang, tangannya juga nggak bisa aktif, salah satu di antara tangannya, matanya nggak bisa ngelihat, tapi hatinya kuat di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini insyaallah cukup untuk malam ini. Insyaallah kita ulang lagi hadis ini karena pembahasannya belum. Wallahu a'lam. Ikhwani, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kita akan membawakan sekilas dari riwayat hidup atau biografi seorang imam besar dari kalangan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kalangan tabi'in yang berjumpa dengan banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tokoh yang sangat berpengaruh dalam Islam. Beliau adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ابن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nama beliau pada aslinya dinamakan oleh sang ayah
adalah Ali Al-Asghar. Imam Hussein punya putra yang bernama Ali 3 orang dan beliau adalah yang paling kecil. Adapun julukan beliau dikenal dengan beberapa julukan, di antaranya Zainul Abidin, dan itu sudah populer di kalangan umat Islam, yang berarti perhiasan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara julukan beliau juga adalah As-Sajjad, yang artinya beliau adalah orang yang banyak sujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin dilahirkan di kota Madinah pada hari Jumat tanggal 5 bulan Sya'ban pada tahun 38 Hijriah. Dan beliau mendapati 2 tahun dari kehidupan sang kakek, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Adapun pertumbuhan beliau, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beliau adalah seorang yang diasuh langsung oleh sang ayah, yaitu Sayyid Syabab Ahlil Jannah, Al-Imam Hussein, dan juga pamannya, Al-Imam Al-Hasan, yang keduanya dikatakan oleh Rasulullah SAW Sayyidah Syabab Ahlil Jannah. Al-Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain adalah 2 pangeran pemuda-pemuda di surga nanti. Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah seorang anak yang dikenal sangat giat untuk menuntut ilmu pada masa itu. Menuntut ilmu agama dengan sangat giat. Dan juga beliau orang yang rajin bertalaki untuk menerima, menyimak riwayat hadis-hadis sang kakek Rasulullah SAW, baik dari kedua ayah dan pamannya secara langsung, ataupun dari sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara langsung. Karena beliau adalah seorang tabi'i jalil, seorang tabi'in yang berjumpa dengan beberapa sahabat Rasulullah. Di antara sahabat yang beliau jumpai dan beliau terima hadisnya adalah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Juga di antara mereka adalah istri Rasulullah SAW yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dan bahkan Imam Ali Zainal Abidin meriwayatkan hadis dari beliau Ummul Mukminin Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Al-Imam Ali Zainal Abidin juga seseorang yang memiliki ilmu dan ibadah dan berbagai sifat-sifat mulia lainnya. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an sempat memuji beliau, melontarkan pujian, mengatakan bahwa Imam Ali Zainal Abidin afqahu ahlil Madinah. Beliau adalah orang atau penduduk negeri Madinah yang paling pakar dalam ilmu fiqih. Beliau juga sempat membuka majlis di masa hidupnya, membuka halaqah majlis ilmu di Masjid An-Nabawi, sehingga banyak para pembesar-pembesar dari kalangan tabi'in yang kemudian bersimpuh duduk berguru kepada Imam Ali Zainal Abidin. Katakanlah di antara mereka seperti Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang tabi'in yang juga sekaligus menantu daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, yang sebagian ulama hadis mengatakan bahwa marasilu Sa'id ibn al-Musayyib maqbulah. Hadis mursal khusus dari Sa'id ibn al-Musayyib itu diterima karena memiliki keistimewaan tersendiri beliau. Itu adalah salah satu murid beliau. Di antara mereka juga yang menimba ilmu kepada Imam Ali Zainal Abidin adalah Sayyidina Al-Imam Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang terkenal karamah dan kewaliannya. Ketika beliau mengajar di majelis ilmu ataupun menyampaikan pemaparan-pemaparan tausiah di mimbar-mimbar, maka yang beliau utarakan adalah selalu anjuran dan dorongan agar kita selalu mengingat kepada akhirat, ingat kepada Allah, dan mengingatkan hadirin untuk jangan sampai tertipu dengan dunia yang fana ini. Itu orientasi daripada materi yang beliau sampaikan di majlis-majlis beliau. Adapun akhlak dan sifat beliau, maka para ulama mengatakan beliau adalah salah satu manusia yang paling indah wajahnya. Dan aroma tubuhnya begitu harum, selalu harum. Bahkan beliau ini dikenal orang yang selalu terkadang dalam keadaan tertentu tampil dengan pakaian yang begitu indah, begitu anggun. Dan ketika orang melihat beliau dengan pakaian yang indah itu, seperti heran, kenapa kok harus berpakaian indah? Beliau mengatakan, membaca ayat Al-Quran, Qul man harrama zinatallah allati akhrajaha li'ibadih. Katakanlah, siapa yang mengharamkan orang untuk menggunakan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Al-Imam Yahya Al-Ansari
dan juga Al-Imam Abu Hazim Al-Madani dan banyak ulama-ulama ketika memuji beliau mengatakan huwa afdalu Hashimiyyin adraktuh. Beliau adalah keturunan Bani Hashim yang paling afdal yang pernah saya lihat dan yang pernah saya jumpai. Al-Imam Az-Zuhri yang dikenal sebagian ulama lahir di hari yang sama dengan beliau mengatakan, saya tidak pernah menjumpai di kota Madinah ada orang yang lebih mulia daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin dikenal dengan lautan kemuliaan yang begitu luas dan tidak bertepi. Masyhur ketakwahannya, sifat zuhud jauh dari dunianya. Dan beliau memiliki sifat yang wara', yakni apik, tidak mau sembarangan mengambil, menjauhi hal-hal yang syubhat dalam beragama. Tawadhu menghiasi hari-hari beliau, rendah diri, walaupun beliau seorang yang alim, yang ahli ibadah dan cicit Rasulullah SAW, tapi beliau memiliki sifat-sifat mulia lainnya, sehingga beliau selalu mendedikasikan dirinya untuk ibadah, menjauhkan dirinya dari dunia politik, dan bersikap moderat. Pada akhirnya beliau menjadi rujukan umat pada saat itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dikenal juga sebagai seorang yang kalau sudah berzikir maka beliau sampai pada taraf istighraq. Istighraq itu hanyut, sudah tidak sadar siapa di kanan kirinya, depan belakangnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati beliau. Sehingga beliau sudah tidak mengingat lagi waktu, dan bahkan beliau juga orang yang memang tidak mudah meluangkan waktunya atau menginfakkan waktunya untuk hal-hal yang santai yang tidak ada manfaatnya. Dalam ibadah bahkan beliau dikenal orang yang selalu mengerjakan sholat malam begitu banyak. Bukan dalam satu malam, beberapa kali beliau dikenal orang yang sholat malam sampai 1000 rakaat. Mungkin kita heran, apakah mungkin 1000 rakaat dikerjakan satu malam? Karena kita tidak pernah, kita heran. Tapi bagi orang-orang yang mujahadah dan Allah berikan keberkahan waktu, maka di waktu yang singkat dia akan bisa melakukan ibadah yang sangat banyak. Karena itu tidak heran kalau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah mengutip sebuah hadis yang juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhrigah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ketika itu Rasulullah bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, bahwasanya Husain cucuku, wulida lahu maulud, kelak dia akan memiliki seorang putra laki-laki, yuqalu lahu Ali, yang bernama Ali. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin ala liyagum sayyidul abidin. Rasulullah lanjutkan, wahai Jabir, nanti di hari kiamat akan ada suara yang menyeru, seluruh manusia mendengar pada saat itu. Dimohon, diharapkan kepada seorang yang memiliki julukan Sayyidul Abidin, yakni pimpinan para ahli ibadah, agar berdiri terlebih dahulu, memiliki keistimewaan khusus yang nanti akan dilihat oleh ahli mauqif, semua orang pada saat itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau juga menyusun beberapa doa-doa, dan termasuk yang paling populer yang sering dibaca di masyarakat kita di Indonesia khususnya adalah doa yang dibaca ketika khatmul Quran. Doa yang begitu indah. Bila kita memahami bahasa Arab, maka puluhan bahkan ratusan kali ketika kita baca doa itu serasa kita baru mendengarnya pertama kali. Indah, munajat yang luar biasa. Betul-betul terlihat bahwa ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin juga dikenal sebagai orang yang suka memerdekakan budak, karena pada saat itu masih ada perbudakan dan Islam mendukung memerdekakan budak, dan beliau pun selalu memerdekakan budak, apalagi bila datang bulan Ramadan. Dan beliau juga orang yang selalu mengumpulkan, menebar kasih sayang kepada orang-orang lemah, mengumpulkan orang-orang lemah dan menolong orang-orang yang terzalimi. Bahkan kisah yang sangat populer, bahwasanya setelah beliau meninggal dunia, ternyata penduduk Madinah baru merasakan bahwa kebutuhan sehari-hari mereka itu berasal dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan mereka baru mengetahui itu setelah beliau meninggal, karena beliau selalu membagi-bagikannya di malam hari tanpa ada yang mengetahuinya seorang pun.
Bahkan bila ada orang yang meminta kepada beliau, beliau selalu menutupi wajahnya supaya tetap menjadi amalan yang rahasia yang beliau tebar di kalangan umat Islam. Sebagian orang mengatakan ketika dimandikan jenazahnya, di salah satu punggung beliau nampak jelas bekas, yang seolah-olah bekas itu bekas dari banyaknya beban yang beliau bawa, kebutuhan makanan-makanan pokok yang mungkin setiap malam beliau tebar di kalangan umat Islam. Dan Al-Imam Ali Zainal Abidin ini orangnya bila memberikan hutang, maka beliau tidak pernah menagih hutang tersebut kepada orang yang berhutang kepada beliau. Dan apabila beliau membuat janji kepada seseorang, sebelum janji itu terlaksana, beliau tidak akan enak makan dan minum, karena takut tidak bisa memenuhi janji dan besarnya tanggung jawab amaliyah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila beliau meminjamkan pakaian, beliau tidak pernah menuntut dikembalikan. Dan bila ada orang yang punya hajat dan di tengah jalan hajatnya terbengkalai, maka beliau segera membereskan hajatnya dengan harta beliau sendiri. Bila menunggangi kuda ataupun tunggangan berupa kendaraan beliau, hewan, maka beliau tidak pernah memecutnya dan tidak pernah menyakiti hewan tunggangan tersebut. Al-Imam Ali Zainal Abidin termasuk orang yang gemar melaksanakan ibadah haji, dan beliau seringkali mengajak pengikutnya, orang-orang yang bersama beliau, untuk melaksanakan ibadah haji. Dan seringkali beliau melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini baru sedikit dari kutipan hidupnya Imam Ali Zainal Abidin. Kita masih akan buka beberapa cuplikan-cuplikan kehidupan beliau yang sangat menarik, insya Allah, di episode-episode yang akan datang. Ikuti terus program ini, kita mengenal siapa itu orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh, perumpamaan ahlul baitku seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Inilah salah satu, dan nanti masih akan banyak lagi. Siapa itu perahu Nabi Allah Nuh yang layak kita ikuti, dan kita berkiblat kepada beliau-beliau, insya Allah. Jadi kalau suwun wae jenengan kudu percaya wae keramate Yasin. Mulane kula sering maos Yasin kangge Mbah Zubair, kangge guru-guru kula teng sarang. Jadi kula wau maos Yasin kalian Hasan wau disukani alamat, terus ada tembok yang harusnya jatuh ke arah ibu menjadi kebaran. Karena ya tadi apa? Iku ora kok masalah apa-apa, nggo ngelingno keramate Yasin utawa mukjizate napa Yasin. Mboten perkara akan ada siksa, mboten. Kula yakin mboten. Dinggo alamat kabeh sing diwaca anak kangge seorang tua iku mesti ana asar, mesti wonten apa asar. Terus Sayyid Abi Bakar Sato niku dia kenalan tiang lugu, Wali Abdal lugu. Lugu ya lugu, kowe lugu. Mulane kula kuwatir jangan-jangan kowe Abdal lugu. Ngono lho. Wah, Abdal itu maknanya apa ora roh. Nah, jadi Abdal ya adil no. Iku lugu. Lah saya Abi Bakar Sato iku wali bil ilmi, wali krana ilmu. Jadi dikonco lugu ning pasar. Niku ngipi ketemu ibuke wong ning pasar, wong ibu kandung. Tapi ora ibuke wali mah. Ketika di mimpi itu setiap malam Jumat kan banyak orang ziarah kubur, udah rebutan pakanan kabeh. Semuanya yang di kuburan rebutan, kecuali ada ibu-ibu yang enggak rebutan. Beliau santai di rumah, enggak ikut rebutan. Ditanya, kenapa engkau tidak ikut rebutan, Bu? Itu kan ada kiriman umum. Terus saya BLT lah atau bansos, pikiran paket umum, loh. Oh, mboten Beb, anak kula niku rutin bacakan Yasin saya, sehingga saya tidak perlu ikut apa rebutan karena untuk kiriman khusus. Jadi gak perlu pakai umum. Ya, jadi ramelo antri sembako lah, no. Singkat cerita, ini bukti kalau mimpi itu benar, karena ini yang mimpi orang wali ya, wali itu. Anaknya jenenge sinten disebut si A teng pasar ini dicari, ternyata anak itu ada yang nama itu dan di pasar itu. Terus dipedui, "Cung, kowe sering maca Yasin Ibu, nggih jam sekian. Oh iya, mubarak maksudnya. Terus tanya anak ini, jenengan kok ngendikan ya ketemu ibumu ora tau melok antri mergo
Ini kan unik kan, ya. Ini kan nggak mungkin gawe-gawe karena beliau mimpi, nggak kenal anak ini, juga nggak nyeritain mimpinya. Ditanya, kamu sering bacakan Yasin Bumi ya? Singkat cerita setelah 3 minggu atau setelah beberapa bulan, mimpi lagi ibunya itu ikut antri ya Pak? Ikut antri, antri sembako. Loh Bu, kenapa sekarang ikut antri? Padahal dulu udah antri. Jawab ibu lucu. Nih iku Pep, anakku lah saya wis mati kalau kirim makan. Jadi sing tukang nyasini mati juga. Lah ana anake urung iso apa nyasini. Wah, ya ribet lah mulane kerja ngono. Lan nek mati coba bareng-bareng. Jadi iku ulama ahli bait itu terus. Oh, benak mati aja apa. Gentenan berarti ono sing wa gunaka terus walnat kurang becik nyebuto kita taruh cuma paling biro-biro terjane wong kanu kang ana sapa ngake minhum jihadil ilmiah muhtasaratan hale karingkes. Tumana ti mengkono nekani kita rojumi bagiat ya sabil madzhab. Ya dadi madzhab ku artine 13 pinten 13 kula hitung ya. Awaluhum Ali bin Husain bin Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya tapi nak sing ngendikan Sayyid Muhammad ku penak karena enggak ada nyuwun sewu tendensi Syiah juga enggak mungkin dituduh Syiah terus ngendikannya beliau tetap ala namati ahli sunnah wal jamaah. Artinya kalau madhu ahli bait kemudian sing ngendikan Sayyid Muhammad, sing ngendikan ulama-ulama ahli sunnah kan kita nyaman apa? Kan nyaman karena mensifatinya tetap ala namati atau ala sifati ahli sunnah wal jamaah. 13 itu tentu ketuanya yang paling top, paling senior, paling top Al-Imam Ali bin Husain bin Imam Ali Zainal Abidin. Ya kados sampeyan nak tibaan mislu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Baqir khairi wali. Wa Sayyid Ali Zainal Abidin wa As-Sayyidul Imam Al-Mustahid Zainul Abidin Abu Muhammad Ali bin Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi Al-Madani. Karena ana sapa Sayyid Ali ku nihayatan niku puncak fil ilmi ing dalem ilmu. Beliau itu puncak fil ilmi. Ora ana wong iso nandingi alime Sayyid Ali Zainal Abidin kana nihayatan fil ilmi wal fadli wal jud. Utamane yo jelas, lomane yo jelas. Wal muruah. Iku nek sing ngekeki wong sing dikeki nganti isin. Mergo sering ngekeki tiyang. Isine Sayyid Ali Zainal Abidin wal muruah. Dia duwe muruah. Ya muruah yo mau ora tau sarungan tok turu kipasan angin ora di muruah jenenge. Tapi kowe wong kowe ora Sayyid Ali Zainal Abidin yo ora apa-apa wal akli lan akal. Kok senengane niru wong saleh-saleh nemen niku lucu, malah dadi lucu. Kowe terus di muruah sore pemanteng malah lucu. Ora kok malah apik malah lucu. Mergo wis merarat malah anteng, malah wong sakake ora kok darani khusyuk napa? Sakake. Ya nek kowe ganteng sugih terus anteng, iki wong darani khusyuk. Khusyuk darani lesu malah ribet kan. Waqat asalan teman-teman sugeng sapa Sayyid Ali Zainal Abidin ma'ajati semertane mbake Sayyid Ali Zainal Abidin rupane Ali bin Abi Thalib sanatan ing 2 tahun. Wa ma'amihil Hasan asrata awamin. Yang 10 tahun, wa ma'abil Husain sanatan yang setahun. Ini mulanya ini unik ya, ini sepatu sama untuk barokah Sayyid Ali Zainal Abidin. Saya itu tahu banyak tentang Sayyid Ali Zainal Abidin karena satu ya memang saya baca banyak. Karena itu juga termasuk nopo Hibbu Syekhina Maimun yang sangat dicintai Mbah Mun. Sayyid Ali Zainal Abidin itu putrane Sayyid Husain. Eling-eling putrane Sayyid Husain. Beliau sebetulnya itu ikut mau dibantai di Karbala. Jadi pas itu ikut Sayyid Ali itu ikut rombongan abahnya mau ke Kufah ya, dari Madinah mau perjalanan ke Kufah. Masyhur kan terus walhasil Sayyid Husain dibantai di Karbala. Itu Sayyid Ali itu ikut Ali Asghar. Saudaranya kabundut tapi beliau selamatkan orang terus walhasil terus beliau dikembalikan lagi di Madinah apa? Di Madinah. Di Madinah di rumah Pak D. Di rumah Pak D. Ya, di rumah apa? Pak D kan karena Husain itu adiknya Hasan. Berarti kalau di rumah Hasan apa cara Jawa? Pak D. Mulane unik. Unike ning gone mazhab Ahlul Bait pancen unik tenan. Maksudnya unik itu luar biasa. Sayyid Ali ku rak bin Husain. Kok ana Pak Sayyid Ali ku bin Husain. Dekne iku beliau menangi kebesarane pemerintahan Yazid bin Umayyah. Yazid bin Abi Sufyan apa Yazid sing musuh besare mbah-mbah. Ya menangi dinasti Hisham bin Abdul Malik, menangi macam-macam. Iku terus beliau gak derek politik sama sekali. Padahal nyuwun sewu ya diprovokasi banyak orang supaya beliau memimpin menggantikan Husain apa? Beliau memimpin menggantikan apa? Husain.
Jadi kita alimnya Sayyid Muhammad. Terus kan. Nah, terus masyhur Sayyid Ali ganteng banget. Pol ganteng. Ganteng wibawa, jadi ganteng alim putune Nabi sempurna kan, nasabe sempurna, ilmune sempurna. Ora rokokan jelas, ora rokokan rawiane. Nah. Hisam bin Abdul Malik itu gubernur Medina, apa gubernur Medina. Pun kandidat Amirul Mukminin. Niku badhe haji, pun haji. Teng Ka'bah iku ape nyium Hajar Aswad ku kangelan didosoki wong, padahal presiden Amirul Mukminin. Didosoki wong ra urusan. Zaman itu kan belum ada pas pampres, belum modern kayak sekarang. Walhasil kangelan. Warna orang itu gak peduli, cek gubernur Medina, cek gubernur Syria ora urusan wong wong. Wong biasanya mengkaji kan yang butuh-butuhi kan ya wae ora urusan kok kabeh rebutan Hajar. Bareng dekne kangelan wong jenenge gubernur, njuk istirahat. Kondo pengawal sudah sama istirahat dulu, terus lungguh-lungguh ning gone dekat sofa. Istirahat ngenteni jeda orang supaya pas sepi. Pas orang masih kredit, Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh masuk. Woi iku wong sak Ka'bah iku cep meneng kabeh. Karena memberi kesempatan Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali terus tawaf ngambung Hajar Aswad. Wong iku cara Jawa iku temenggengen, terkesima. Padahal enggak dikawal ya beliau sama santrinya yang ngendikan. Masyhur. Terus si Hisam takok mbek wong pikir, iku sapa kok? Aku sing raja kangelan iku teko enak wae terus wong minggir kabeh. Terus pinggirnya ada Farosdak penyair terkenal, Farosdak penyair terkenal. Tahu krungu kok jenenge Farosdak penyair terkenal. Tanggamu ora ya ora wae Farosdak penyair terkenal. Nah, terus malas dinya Isa Abdul Malik. Sampean ra roh iku sapa? Gak roh. Itu sono sair hadal ladzi ta'riful fatha wa atahu wal baitu ya'rifu wal hillu wal haram. Iku wong sing tanah Mekah iku rindu diinjek wong iku. Ta'riful fatha. Iku wong sing Ka'bah iku kangen dene. Mulane gampang. Lah kowe Ka'bah ra kangen wae. Wah, mulane nak kangkang bengak-bengak aku nangis. Meskipun aku ya roh kangkang ra paham. Mulane nadumane dibak berjanji iku kan naduman khas Ahlul Bait. Apa? Na'riful fatha wa ta'rifuna. Dadi na'rifu kenal kita al-fatha ing tanah Mekah. Wa ta'rifu kan yo kenal tanah fatha ana ing kita. Oh, kita iku kanca plek. Dadi kangkang nak maca iku ya koyo top tenan. Wah, kita ini kenal Baitullah juga kenal kita. Oh, ya kondang tenan asine maknane kondang tenan. Na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Was-safa lan gunung Safa. Wal baitu ta baitullah ya'lafu iku akrab. Mergo ulfah maknane akrab. Akrab apa baitullah nak ing kita. Wes Ka'bah mbek aku plek kanca plek. Aku nak kangkang maca iku kula ngrungokno ning dalem nangis ya Allah. Muga-muga sing aran bener sing maca embos pokoke santai. Awa na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Terus walana lan iku weke kita al ma'la te ma'la. Ma'la iku wekku. Wa khaifu mina tanah khaifu mina. Fa'laman kowe kudu roh lak ma'la wekku. Lah kowe kudu yo apa kok ngomong ngono banter gegere ra karuan. Tapi yo sih wis ben ngono. Iku niati makili muallif napa? Makili muallif. Masing repana wis mrene wa ila sibtoi linantasi malah ribet meneh kan. Bicara Said Hasan Husain Sugeng piye ora putuku ngaku-ngaku putu. Mereka mana diterjemah piye wale sibtoi ini lan maring Hasan Husain nantasi iku bernasab sapa kita. Iku mungtung ora ono sing terjemah di bawah. Nek diterjemah kita ini nasabnya sampai Hasan Husain. Waca wae kan soe ora mulane ra paham kadang barokah karena ra kena disalahno kan. Ya, tapi mau tak belo kan ya Mbah Mun nggih belo jenengan kabeh belo iku nasab sabab napa nasab sebab nek sing Habib tenan ya nasabe tok Hasan Husain tenan nek sing ora Habib nasab sebab napa yaiku bil mahabbah bil alaqah bit ta'zim wal ikram sewae wa ila sibto ini nan tasibu nasaban bis sabab kal mahabbah wis pokoke tafsir dhewe nek ora kowe nafsiri aku sing nyarai dhewe ning ngomong paham ya. Akhirnya Sayyid Ali ku iso tawaf, iso ngambung Hajar Aswad. Nah terus ketika itu Hisam bin Abdul Malik sebagai gubernur, aku nak nyeluk kelompok Yazid mangkel. Farostak malah ge saiki hadal ladzi ta'riful fatha wa ta'tahu wal baitu ya'rifuhu wal khillu wal haram. Iku wong sing baitu iku kenal. Lah terus guri-guri malah ditambahi mau wal baitu ya'lafu. Nah ora sekedar kenal ya'lafu, akrab apa? Akrab. Kuna zamane.
karena Sayyid Ali Zainal Abidin rungokno tenan terus gak ngersakno politik, beliau ahli ibadah. Ajane jenenge ya ali tok. Karena beliau satu hari sholat 1000 rakaat, sholat 1000 rakaat. Terus diarani Sayyidus Sajjad, napa? Sayyidus Sajjad, ketuane wong sing ahli sujud. Nah, karena beliau selalu begitu terus digelari Zainul Abidin, napa? Jadi pepaese wong sing ahli ibadah. Nah, diarani Ali Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin mboten jeneng, napa gelar, napa? Gelar yang karena fakta, napa? Iso wae kangkang jenenge Zainul Abidin, tapi mancen mulai cilik dijenakno iku ora usah ana faktane, napa? Dadi jeneng loro, ana jeneng mergo fakta kaya Sayyid Ali mau diarani Zainul Abidin mergo fakta. Ana jeneng iku mulai lahir jinakno ngono gawe engke-engkean ben gaya, napa terus jenakno Zainal Abidin. Paham ya? Jadi kan gak mungkin orang sehebat ini kemudian tidak mujtahid, apa kemudian tidak mujtahid. Nah, karena Sayyid Ali itu dididik Sayyid Hasan, di mana sudah kita ketahui Sayyid Hasan suka damai, suka damai. Maka Sayyid Ali itu menjelma sebagai Hasan. Jadi beliau nyuwun sewu tidak seperti Husain. Jadi itu hebat. Jadi intinya meskipun Sayyid Husain itu ibadah itu iqamatul haq, ya tentu semuanya baik ya. Ibadah Sayyid Husain itu iqamatul haq, apapun resikonya. Ya. Jadi Sayyid Husain itu orang yang paling fanatik iqamatul haq, apapun resikonya. Sayyid Hasan walian. Wis pokoke barang hak iki ora usah fanatik nemen-nemen, nak pancen iku berakibat safkut dima, mengalirkan darah. Ya padha bener ya, saya ulang lagi Sayyid Hasan iku rapati fanatik, wis pokoke qomatul hak. Terma hak fil khilafah napa? Fil khilafah sing penting apa? Ora ana safkut dima, ora ana pertumpahan darah. Sehingga beliau Sayyid Hasan ya pemerintahan dikakno Muawiyah, wis barang dunya wae sementing Islam ora perang. Nah, Sayyid Ali karena dididik Sayyid Hasan 10 tahun, dididik apa mau setahun, maka beliau terbentuk oleh mazhabnya Sayyid Hasan. Iki ibadhe Sayyid Muhammad. Wa ma amil Hasan asrota awam wa ma abihi mu sanatan. Unik kan? Jadi artinya gini ya, terbentuknya wataknya Sayyid Ali Zainal Abidin malah terbentuk oleh Sayyid Hasan, oleh Pak D-nya. Makanya Sayyid Ali nggak ada sejarah beliau ikut politik, ikut perang, karena terbentuk insibah oleh madhabnya Sayyid Hasan oleh Pak D-nya. Tapi tentu Sayyid Husain ya luar biasa. Tapi ya tadi karena putranya nggak sempat dididik lama, ya tidak seperti itu. Ya tentu makanya dua madhab besar dalam Islam ya dua itu dok. Iqamatul haq secara tenanan kata madhabnya Sayyid Husain. Ada yang ya istilah iqamatul haq tapi jangan yu'addi ila sesuatu yang lebih mungkar kayak safkut dima, itu diimani oleh Sayyid Hasan. Ya kali kok ngene lho. Aku dibodoni Muna 10 juta. Terus aku nuntut nganti ning pengadilan. Kadang biaya nuntut tewe nganti 20 juta, nganti 50 juta. Cara wong rasional kan rugi. Akan menuntut 10 juta wae aku biaya ning pengadilan macam-macam tak 50 juta. Utawa aku nuntut terus diancam, mana jenengan nuntut mengke tak bacok utawa anak jenengan tak bacok. Duit 10 juta wae pertaruhane bacokan. Nah itu kira-kira cara Sayyid Hasan wis milih sudah dianggap selesai. Tapi kalau model Sayyid Husain tidak bisa, kebatilan tidak bisa ditoleransi, nanti meraja lela. Itu cara mazhab Sayyid Husain. Ya tentu kulun ala hakin karena beliau-beliau orang yang tidak akan melakukan itu karena nafsu, tapi murni li'ilai kalimatillah. Sehingga ada mazhab ya sudah seperti itu. Ya, tapi Sayyid Ali ini karena dibentuk Sayyid Hasan, beliau itu sama sekali gak pernah ngungkit-ngungkit peristiwa Karbala. Padahal orang paling berhak ngungkit-ngungkit itu beliau itu Ali bin Husain. Iku hebatnya Sayyid Ali bin Husain. Wong koyok ngono ndekne sing ngalami. Paham ya? Tapi beliau sudah pengaruh besar, punya pengaruh besar, nggak ada yang digerakkan untuk itu. Beliau nikmati ibadah ngaji. Kalau ada kitabnya banyak tentang, ya tentu kitab riwayat tentang Sayyid Ali bin Husain. Termasuk ulo apal banyak lah tentang doa-doa beliau di Arafah, doa beliau. Saya ketika haji ya pakai doanya Sayyid Ali bin Husain. Doa Arafah, doa khatmil Quran. Itu zaman roh gitu terus. Orang-orang yang kita kaji ini orang-orang luar biasa. Sebagai wabi dzikri sholihin tatanazzalur rahmat tatanazzalul barokat. Jadi lengi-lengi wa ma'amil hasan malah asyrata awam wa ma'abihi malah mu sanatan. Asma sanatan ba'dahu walladzi qala fi syair farastaq qasidatu al-masyhurah utawi Sayyid Ali ku pokoke wong iki hadzal ladzi ta'riful fatha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal khillu wal haram. Wong kok ora ro Sayyid Ali, Ka'bah wae kenal, sak to Mekah kenal.
Hadza utawi iki ku alladzi wong takrifu kan kenal apa al-fatha kota fatha wa atau injaane alladzi wal baitu utai baitu ya'rifu kenal apa baitu wa hu ing iki Sayyid Ali wal khillu lan tanah halal wal haramu lan tanah haram bangetan ya kowe iku gubernur raja ora roh wali Ka'bah wae roh tanah halal haram roh kabeh roh sing ora roh kowe tok masyhur akhirnya Farus lagi di penjara mergo raja tangkap masyhur pada itu wangkep dikirimi duit mbek Sayyid Ali ditili ini penjara mergo dekne di penjara mergo muji Sayyid ditili cara Indonesia ono digawe duit 100 juta wadah nanti kalau hitung pokoke di atas 100 juta ditero nang Farus diterus kemana sampean di penjara gara-gara aku macam lomo jen Sayyid Ali ku lomo sampean di penjara gara-gara aku tak kei duit 100 juta nangis Farus saya muji jenengan itu ikhlas maka saya tidak akan menerima upah ini dari jenengan akhirnya enggak mau menerima Farus Sayyid Ali terus ini saya ini ahlul bait orang yang enggak pernah membatalkan niatnya keren tuh oh iya keren cara gue bener soleh pas-pasan ae soleh pas-pasan